Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Banguntapan tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada kalian yang telah berhasil lolos dan ditetapkan untuk menjadi siswa SMP Negeri 4 Banguntapan. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti bincang-bincang MPLS, yang mana tema yang kita angkat yaitu dengan MPLS kita wujudkan generasi yang berprestasi di masa pandemi. Pada kesempatan ini telah hadir ketiga narasumber kita yang akan memberikan materi. Yang pertama, Bapak Aibtu Syarifuddin yang akan memberikan materi terkait dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Bapak Poniran SPD dengan materi tata krama. Dan yang ketiga, Ibu Sasita Dewayani SPD dengan materi pendidikan karakter. Oke, langsung saja anak-anak, langsung masuk materi. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, kita langsung masuk di narasumber yang pertama, yaitu dengan Bapak Syarifuddin terkait dengan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, Pak Udin. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara? Ya, terima kasih Mas. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mau menyapa anak-anak semua, para siswa baru, selamat bergabung di SMP 4 Banguntapan. Mudah-mudahan sukses kalian di sini, ya, amin. Kemudian berbicara masalah kesadaran berbangsa dan bernegara, kita berbicara masalah negara dan bangsa. Jadi negara itu adalah pemerintahan yang meliputi wilayah di seluruh tanah air Indonesia. Kemudian juga pulau-pulau yang ada di Indonesia ini menjadi satu, yaitu bangsa. Dan kita hidup di dalamnya. Kita hidup dalam suatu negara. Kita harus mempunyai kesadaran bagaimana untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara ini. Kalau kita memosisikan kita sebagai masyarakat, pasti kita akan hidup dengan disiplin. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai siswa, bagaimana untuk kita mempunyai andil dalam hal berbangsa dan bernegara. Kita harus mempunyai kesadaran, dan kesadaran itu harus digugah dari sejak kita balik ini, dari SD. Anak-anak semua hanya berpikir belajar dan bermain, dan kemudian untuk menginjak pada tingkat yang lebih tinggi yaitu SMP, anak-anak sudah diajak berpikir untuk memikirkan bangsa ini dengan tentunya belajar dengan sebaik-baiknya, dan lain sebagainya. Masih banyak yang bisa dilakukan, Mas. Ya, baik Bapak. Kemudian gini Pak, bagaimana langkah atau cara untuk menumbuhkan cinta tanah air, seperti apa? Baik Mas, untuk mewujudkan atau melatih cinta tanah air kita ya terhadap siswa, tentunya yang pertama kita harus berusaha untuk cinta tanah air itu sendiri, Mas. Yang pertama cinta tanah air. Dengan apa cinta tanah air itu? Yaitu dengan belajar melihat sejarah, ya, melihat sejarah Indonesia. Bagaimana dulu pahlawan-pahlawan kita itu memperjuangkan kemerdekaan ini. Kemudian juga yang kedua menggugah untuk sadar, ya, sadar terhadap berbangsa dan bernegara. Dengan kehidupan di masyarakat, ya, kita seperti anak-anak, ya, kita biasakan rasa sosialisasi, punya rasa kepedulian, ya, terhadap lingkungannya. Itu sudah merupakan berpartisipasi untuk menggugah rasa patriot pada negara Indonesia kita ini. Kemudian juga mencintai Pancasila, ya, Pancasila yang merupakan hadiah terbesar, ya,
dari warga, dari masyarakat Indonesia yang oleh pendahulu-pendahulu kita itu luar biasa. Dengan nilai-nilai yang dikembangkan dalam nilai Pancasila itu yang dipelajari di dalam lingkungan sekolah pasti juga akan menumbuhkan ya rasa cinta kita terhadap negara kita, terhadap bangsa Indonesia ini. Demikian, Mas. Oke, baik. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian, kemudian langkah-langkah untuk menumbuhkan cinta tanah air, nah yang ketiga, manfaat apa yang dapat kita ambil dari kesadaran berbangsa dan bernegara? Baik, Mas. Jadi manfaatnya dengan kita mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara, tentunya Indonesia ini ya kita berbicara lingkup Indonesia. Jadi Indonesia akan maju, ya Indonesia akan bersaing dengan negara-negara lain. Kita tidak akan ketinggalan, ya. Indikasi kalau kesadaran berbangsa dan bernegara itu menurun, kita lihat masih banyaknya perkelahian antar pelajar, kemudian penganiayaan dengan tanpa ada rasa ya penyesalan seperti kritik dan sebagainya masih berlangsung. Kemudian pilkada yang banyak hiruk pikuknya yang saling berseberangan. Apalagi sekarang pada pandemi ini masalah vaksin juga ada yang mau, ada yang tidak dan sebagainya. Ini yang perlu dihilangkan. Jadi kita apa yang kebijakan pemerintah yang diberikan itu bisa kita laksanakan sesuai dengan anjuran pemerintah itu apa yang disampaikan itu. Kira-kira demikian. Baik Bapak, anak-anak kita sudah mengupas terkait dengan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih Bapak Syarifuddin yang telah memberikan materi terkait kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, baik. Kita masuk di materi yang kedua dengan narasumber Bapak Poniran SPD dan materi tata krama. Baik Pak Poniran, ya. Terkait dengan materi tata krama, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan tata krama? Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan kepada anak-anak kelas 7 yang telah diterima di SMP 4 Bangun Tampar, insya Allah Anda akan dibawa menjadi orang yang berakhlakul karimah dan bertata krama yang baik. Yang dimaksud dengan tata krama yaitu ada dua kata, yaitu tata dan krama. Tata itu artinya adat, norma atau aturan. Sedangkan krama artinya sopan santun ataupun aturan dan tindakan. Jadi yang dimaksud tata krama adalah norma kebiasaan yang mengatur sopan santun dan disepakati oleh lingkungannya. Demikian Mas. Terima kasih Pak Poniran. Kemudian apa saja wujud dari tata krama tersebut, khususnya tata krama di lingkungan sekolah? Misalkan tata krama antara guru dengan siswa, kemudian antara siswa dengan siswa, itu seperti apa Pak wujudnya? Ya, terima kasih. Jadi tata krama di sekolah itu ada tata krama yang berkomunikasi antara siswa dengan siswa. Yang kedua adalah antara siswa dengan bapak ibu guru. Komunikasi antara siswa dengan siswa itu satu, saling memberikan salam dengan senyum yang tulus. Kedua, menghargai yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan tidak membuat jarak komunikasi dengan mereka. Yang ketiga, menjenguk ketika sakit dan mendoakan. Kalau sekarang masa pandemi, cukup mendoakan saja dari rumah.
Kemudian yang keempat, memelihara sikap kepada teman untuk tidak menyakitinya secara fisik maupun lisan. Kemudian yang kelima, tidak membebani dengan suatu pekerjaan dan tidak menambah kesulitan. Kemudian yang keenam, komunikasi antar siswa, yaitu memaafkan dan meminta maaf atas kesalahan yang dibuatnya. Itu untuk siswa. Siswanya. Sedangkan tata krama komunikasi antara siswa dengan Bapak Ibu guru, yaitu yang pertama, siswa selalu menghormati dan bersikap sopan santun terhadap guru. Kemudian yang kedua, guru adalah orang tua yang kedua setelah orang tua anak-anakku yang di rumah ataupun di lingkungannya. Kemudian terhadap Bapak Ibu guru, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang selanjutnya, menghormati mereka atau Bapak Ibu guru dimanapun mereka berada, baik di sekolah, di jalan, ataupun di rumah. Kemudian yang terakhir, silakan ucapkan selalu seraya menyapa dengan hormat saat bertemu dengan Bapak Ibu guru dimanapun. Demikian Pak. Mungkin terkait dengan ini juga ya Pak. Misalkan kita sekarang sedang pembelajaran jarak jauh, mungkin komunikasi menggunakan HP lewat WhatsApp itu juga harus dengan kata-kata yang sopan juga ya Pak. Ya harus ini, walaupun lewat komunikasi media itu tetap sopan, tetap santun, menjaga supaya di antara kita tidak ada yang disakiti. Ya, terima kasih. Mungkin hanya anak-anak ketika tanya terkait dengan tugas ataupun materi, nanti wajib menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Pertama ucapkan salam dulu ya mungkin Pak Pon kalau WA itu. Oke, baik. Kemudian Pak Pon, apa saja atau apakah manfaat yang dapat kita ambil ketika kita menerapkan tata krama? Ya, terima kasih. Kalau kita selalu menetapkan tata krama, kita akan selalu berkomunikasi dengan baik, akan selalu menjadi keluarga yang baik di antara lingkungan sekolah kita. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa cemas ataupun takut. Katanya ya senang dan senang kalau sudah masuk di lingkungan sekolah. Karena setiap bertemu dengan teman itu selalu salam, assalamualaikum, selamat pagi dan lain sebagainya, sehingga di situ terpupuk rasa persaudaraan yang kuat di lingkungan SMP Negeri 4 Balikpapan khususnya. Ya baik Pak Pon, anak-anakku, jadi nanti kalau semisal sudah di sekolah itu wajib menerapkan tata krama, baik ketika bertegur sapa secara langsung maupun ketika berkomunikasi menggunakan media sosial seperti itu. Baik, terima kasih Pak Pondram yang sudah memberikan materi terkait dengan tata krama. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan materi pendidikan karakter. Nah untuk kali ini kita akan beranjak kepada Ibu Sasita Diwayani yang akan memberikan materi terkait pendidikan karakter. Ibu. Ya Pak. Ya, kali ini kita akan berbincang dengan materi pendidikan karakter. Ya, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Ya Pak Sarji, terima kasih. Sebelumnya saya akan mengucapkan salam dulu kepada anak-anak. Assalamualaikum anak-anak kelas 7. Saya sangat bangga dengan kalian. Saya ucapkan selamat bahwa kalian telah masuk menjadi siswa SMP 4 Pangitapan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Sarji tentang pendidikan karakter. Anak-anakku, pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan kita. Apa itu? Mungkin kamu masih belum jelas
dengan kata-kata pendidikan karakter. Baiklah, saya ulas dengan singkat. Yang dimaksud dengan pendidikan itu adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kepribadian manusia sehingga menjadi pribadi yang baik. Itu merupakan suatu proses di mana ada perubahan perilaku manusia. Jadi yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya nggak mengerti menjadi mengerti. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan. Nah, kemudian ada kata karakter. Apa itu karakter? Karakter itu adalah watak, sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran kita, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi budi pekerti dan tabiat yang dimiliki oleh manusia. Nah, inilah yang dimaksud dengan pendidikan karakter. Nah, apa tujuan pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter itu bertujuan agar anak atau siswa memiliki kecerdasan emosional yang akan menjadi bekal bagi siswa dalam menyongsong masa depannya. Karena apa? Karena semua anak, semua siswa itu akan menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan. Nah, pendidikan karakter inilah nanti yang akan membimbing kalian untuk memiliki kecerdasan secara emosional. Demikianlah Pak Sarji tentang sekilas tentang pendidikan karakter. Oke, baik Bu Sita. Kemudian setelah kita mengetahui tentang pengertian pendidikan karakter, yang kedua yaitu pilar apa saja yang terdapat dalam pendidikan karakter tersebut, Bu Sita. Ya, anak-anakku, ada pertanyaan tentang pilar pendidikan karakter. Pilar atau tonggak, ya, yang akan menjadi pedoman kita di dalam mewujudkan pendidikan karakter ini. Jadi pilar-pilar itu diambil dari nilai-nilai luhur yang universal yang ada di lingkungan kita. Ada banyak sekali pilar-pilarnya, namun kita bisa meringkas ke dalam 9 pilar pendidikan karakter. Apa saja itu? Yaitu 1. Kecintaan kepada Tuhan dan segenap ciptaannya. Cinta kita terhadap Tuhan itu akan menjadi pilar yang pertama. Diikuti dengan kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, hormat, santun, dermawan, tolong menolong, gotong royong, percaya diri dan kerja keras, kemudian kemampuan untuk memimpin, berkeadilan, kemudian bersikap baik dan rendah hati, toleransi, kemudian memberikan keteladanan, cinta, kedamaian, dan kesatuan. Nah, inilah pilar-pilar yang akan menjadi dasar di dalam pendidikan karakter itu, Pak. Oke, baik Bu Sita. Kemudian kira-kira kapan dan di mana pendidikan karakter tersebut harus diterapkan, Bu Sita? Baiklah anak-anak, ini kapan ya pendidikan karakter itu diterapkan? Sebenarnya kamu sudah mendapatkannya jauh sebelum kalian bersekolah. Jadi pendidikan karakter ini memang sebaiknya dimulai sejak usia anak-anak di lingkup keluarganya masing-masing. Jadi kalian sebenarnya sudah mendapatkan pendidikan karakter ini dari ayah dan ibu di rumah.
Ya. Nah, kemudian pendidikan karakter ini supaya lebih tepat kamu melaksanakannya itu dilanjutkan di dalam lingkungan sekolah. Jadi nanti kamu berada di sekolah baik secara daring maupun ketika tatap muka, kamu selalu akan bersinggungan dengan Bapak Ibu guru. Ini akan diterapkan tentang pendidikan karakter ya, supaya kita memiliki jiwa yang baik sebagai manusia. Demikian Bapak. Ya, yang terakhir Bu Sita, kira-kira manfaat yang dapat kita ambil dari pendidikan karakter itu apa saja nih Bu Sita? Baiklah anak-anak, kita akan dapat mengambil manfaat dari pendidikan karakter tentu saja. Manfaatnya banyak sekali ya. Seperti diutarakan dalam tujuan tadi bahwa kita akan mencapai kehidupan manusia yang lebih baik ya. Jadi kalau kita terapkan pendidikan karakter, nanti anak itu akan memiliki kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini akan merembet kepada kita memiliki rasa percaya diri, memiliki kemampuan bekerja sama dengan temannya, memiliki kemampuan bergaul, dan memiliki rasa empati terhadap sesama manusia. Itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat berikutnya adalah kita sebagai manusia akan selalu cinta kebajikan dan akan senantiasa berbuat kebaikan. Dan yang terakhir adalah tentu saja pendidikan karakter ini akan memberikan manfaat kepada kita, yaitu kita terhindar dari masalah-masalah pada anak seperti kenakalan remaja, seperti tawuran, narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Ini akan kita semua akan terhindar dari itu jika kita dapat menerapkan pendidikan karakter dengan baik. Demikian anak-anak ya, sekilas tentang manfaat pendidikan karakter. Kami ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita pada MPLS tahun ini, kepada Bapak Muh Syarifuddin, Bapak Poniman SPD, dan Ibu Sasita Tioyani SPD. Demikianlah bincang-bincang MPLS tahun ini. Semoga dengan ketiga materi tersebut nantinya akan bermanfaat untuk anak-anakku semua, khususnya ketika kalian menempuh pendidikan di SMP Negeri 4 Banguntapan. Untuk itu, tetap semangat walaupun pembelajaran masih daring, jadi tidak menjadi penghalang untuk kalian untuk tetap belajar meraih cita-cita yang kalian harapkan. Selanjutnya, kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di MPLS tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.